ke kelompok yang baik. Kita lanjutkan ke kelompok dengan urutan tampil kedua, yaitu dari kelompok 4. Kepada moderator kelompok 4, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan alat praktikum biologi. Kak Putri, apakah bisa share screen? Mohon maaf sebelumnya, izin bertanya Kak Putri, apakah atas nama Meta Zalfianti Bu? Karena sepertinya dia belum bergabung sampai sekarang. Belum ada, Dik. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, silahkan dilanjutkan, moderator. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai rancangan alat praktikum. Selanjutnya, Kak. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya pribadi, Aisyah Aryuni selaku moderator. Yang kedua ada Arifah Yoma Ramadhani, Meta Zalfianti, Betty, dan Reni Putri Oktaviana. Baik, yang akan kita pelajari yang pertama mengenai alat dan bahan praktikum, dan yang kedua mengenai cara menggunakan alat dalam praktikum serta fungsi dari alat tersebut. Nah, untuk materi alat dan bahan akan dijelaskan oleh Betty. Kepada Betty, saya persilakan. Betty, apakah baik, terima kasih pada Ayah. Di saya mengalami sinyal yang kurang bagus. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang alat bahan. Baik, judul praktikum kami itu pengaruh perbedaan jenis kelamin, usia, dan aktivitas terbanyak menjadi pada manusia. Yang pertama, di sini akan menjelaskan yang dibutuhkan untuk melakukan praktikum ini, yaitu 1. Terdiri dari pena, 2. Lembar tabel pengamatan, 3. SWOT, yang keempat oximeter. Itu orang sukarelawan yang terdiri dari 5 mohon maaf. orang laki-laki dan 5 mohon maaf teman-teman, dikarenakan tadi Betty sedikit terputus. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bahan yang kami gunakan. Nah, jadi kami menggunakan 10 orang sukarelawan yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arifah. Kepada Arifah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan fungsi alat. Yang pertama itu ada sebuah pena.
Pena digunakan untuk mencatat hasil percobaan yang dilakukan. Terus yang kedua itu tabel pengamatan. Untuk tempat peneliti menunjukkan hasil pengamatan. Yang ketiga itu stopwatch, digunakan untuk mengatur waktu pada saat pengamatan berlangsung. Dan yang terakhir itu oximeter, digunakan untuk mengetahui banyak denyut nanti pada seseorang. Sekian penjelasan saya akan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Arifa. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reni. Kepada Reni, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada cara menggunakan alat. Nah, alat yang harus kami jelaskan itu, kan sebenarnya alat ada 4 kan tadi, pena, tabel pengamatan, stopwatch, dan oximeter. Namun karena tentu teman-teman sudah pada tahu kan, fungsi pena dan tabel pengamatan itu bagaimana cara menggunakannya. Maka saya akan menjelaskan tentang stopwatch. Nah, stopwatch atau penghitung waktu, cara menggunakannya adalah 1, tekan tombol yang menunjukkan kata start untuk memulai proses pengukuran waktu. Segera setelah tombol start ditekan, jarum pada alat akan berputar kemudian melakukan kalibrasi secara periodik. Tekan lagi tombol yang sama untuk yang kedua kalinya. Tekanan yang kedua Anda lakukan bukan untuk menonaktifkan alat ini, tapi untuk membuat kombinasi mekanik. 3, setelah ditekan lagi, jarum akan berhenti untuk menunjukkan waktu yang dilewati. Perhitungan dimulai sejak Anda menekan start pertama kali. Versi digitalnya bisa digunakan dengan cara yang lebih mudah dan jauh lebih praktis. Stopwatch digital akan semakin mudah untuk digunakan kalau mempunyai fitur modern, seperti layar sentuh. 5, hanya dengan menekan ikon start pada layar Anda bisa memulai penghitungan waktu. Tekan ikon lab untuk merekam sebuah penghitungan waktu tanpa membuat kalibrasi berhenti. Nah, jadi stopwatch itu ada 2, yang di atas itu yang analog, dan yang di bawah itu yang digital. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Reni. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan dikarenakan Meta belum berada di Zoom. Nah, untuk materi selanjutnya adalah oximeter. Cara menggunakan oximeter ini yang pertama, pastikan tangan tidak memakai cat kuku atau kuku palsu pada jari yang akan ditempeli oximeter. Yang kedua, pastikan tangan dalam kondisi hangat. Yang ketiga, nyalakan oximeter. Yang keempat, pasangkan klip oximeter ke jari telunjuk atau jari tengah. Yang kelima, perhatikan angka pada oximeter. Yang keenam, ketika angka-angka pada oximeter telah berhenti berubah, tulis angka dalam tabel pengamatan. Yang ketujuh, pada angka dengan tulisan PR BPM merujuk pada seberapa cepat jantung berdetak. Dan yang terakhir, sementara pada angka dengan tulisan 7 SpO2 merujuk pada kadar saturasi oksigen dalam darah. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan mengenai perancangan alat praktikum biologi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Di sini kami membuka 2 pertanyaan saja. Mohon maaf izin menambahkan sebelumnya, jika teman-teman kurang paham, angka mana sih yang mau dimasukin ke tabel pengamatan? Angka yang dimasukin adalah yang PRM, maksudnya yang detak jantung, bukan yang persen SpOx. Itu adalah tingkat saturasi oksigen ya. Nah, jadi yang dimasukkan adalah banyak denyut jantung pada manusia sesudah melakukan aktivitas tertentu. Sekian. Baik, terima kasih Reni atas tambahannya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sekali lagi kami persilakan. Baik teman-teman, apakah tidak ada yang ingin bertanya? Jika tidak, mungkin akan dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Baiklah, saya ingin bertanya. Baik, persilakan. Boleh ke slide yang pertama nggak? Itu juga nggak apa-apa sih. Nah, saya ingin bertanya, apakah sudah akurat mengukur denyut nadi memakai oximeter?
Apakah sudah bisa dikatakan akurat untuk mengukur denyut nadi memakai alat oximeter? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Siti Nurul Hasidah atas pertanyaannya. Mungkin di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti tadi. Apakah sudah akurat mengukur denyut nadi dengan oximeter? Nah, awalnya kelompok kami hanya ingin menggunakan hitungan jari saja. Nah, namun menurut kami, jika kami mengukur denyut nadi menggunakan hitungan jari, itu tidak akan akurat. Nah, sehingga kami berdiskusi lagi untuk menggunakan alat oximeter ini. Nah, menurut kami, alat oximeter ini sudah terbilang cukup akurat dalam mengukur denyut nadi pada manusia. Karena dari rumah sakit atau puskesmas juga sudah banyak menggunakan alat ini untuk mengukur denyut nadi pada manusia. Mungkin jika ada tambahan dari teman-teman kelompok, saya persilakan. Baik, terima kasih Ais, izin menambahkan. Jadi terkait dengan pertanyaannya Kak Siti Nurhasida, itu benar apa yang disampaikan oleh Aisyah, karena kami sudah berdiskusi terkait hal yang tadi, dan saya pikir juga kalau untuk membeli suatu stetoskop ya, alat pembaca denyut jantung atau yang pompa untuk mengukur denyut itu lumayan mahal Kak. Jadi kami mencari alternatif lain dan ternyata pada zaman pandemi ini sudah banyak oximeter yang harganya cukup terjangkau untuk dipakai di dalam rumah. Jadi bagi penderita COVID yang mengalami isolasi mandiri untuk mengukur saturasi oksigennya sendiri, mereka bisa melakukannya secara mandiri. Jadi alat ini kalau bagi saya lebih terjangkau. Begitu Kak. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Reni. Apakah bisa diterima oleh Kak Hajita jawabannya? Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Saya sudah cukup puas untuk jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji. Baik, terima kasih Kak. Mungkin masih ada satu slot pertanyaan lagi. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Jika tidak ada, akan dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Izin bertanya kelompok penyaji. Baik, silakan kepada Kak Kairani. Nah, menurut kelompok penyaji, banyak denyut jantung jika diukur menggunakan oximeter secara normal itu berkisaran berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Kairani atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman kelompok ada yang ingin menjawabnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas pertanyaan Kak Khairani. Saya akan coba jawab ya. Kalau dalam keadaan normalnya sendiri, kalau di oximeter itu nanti tertulis angka 60 sampai dengan kisaran 100 per menit ya Kak. Tapi kan praktikum ini dilakukan untuk mengetahui apa aja sih yang mempengaruhi banyak denyut jantung ini pada manusia ini. Jadi nanti kalau misalnya ada aktivitas yang lebih berat, misalnya tidak hanya duduk diam saja, misalnya berjalan di tempat atau mungkin lari di tempat, maka selama beberapa menit ya, maka denyut jantung pada manusia itu pasti akan berubah karena kan tadi memakai tenaga Kak. Jadi sekian yang dapat saya jawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reni. Apakah Kak Kairani bisa menerima jawaban dari Reni tadi? Iya, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah menjawab. Insya Allah bisa menerima. Terima kasih. Baik, karena berakhirnya dua pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kami pada sore hari ini. Jika terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.